Pak Salver. Iya Ibu, selamat siang juga. Kabarnya hari ini? Ya kabarnya hari ini sehat-sehat, baik-baik saja Ibu. Syukur hari ini kabarnya sehat-sehat saja. Hari ini akan melakukan sesi latihan coaching bersama Ibu Tori. Kira-kira perasaannya seperti apa hari ini? Perasaan saya itu ada sedikit takut, kemudian juga dibalik ketakutan itu juga ada tantangan gitu, karena saya merasa ini harus bagaimana gitu. Jadi saya semalam itu tidak lagi Bu, karena pikiran ini apakah nanti sesi latihan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya semoga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap dari kegalauan tadi saya berharap sebentar prosesnya bisa berjalan dengan sangat lancar. Untuk itu kita bisa mendiskusikan dulu penilaian ketika saat melakukan coaching. Bisa dilihat. Sudah. Terima kasih. Selain ini atau dari kegiatan coaching nanti bersama Ibu Tori, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kan ada 3 kompetensi nih. Dari 3 kompetensi ini mana yang ingin dikembangkan? Potensi untuk coaching ini yang ingin saya kembangkan itu adalah terkait tentang bagaimana saya melakukan identifikasi masalah, di mana proses mengidentifikasi masalah itu saya bisa mencari tahu lewat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi yang ingin dikembangkan itu kompetensi mengidentifikasi masalah dengan melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan terbuka. Dari kompetensi ini saya ingin bertanya lanjut ya Pak Salver. Potensi mana yang ingin diobservasi nanti ketika melakukan coaching? Saya mengharapkan sebelum melakukan observasi pada saya terkait tentang mengajukan pertanyaan bobot ini adalah ketika proses coaching saya bersama Ibu Tori berlangsung itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan juga kapan, di mana 3 pertanyaan ini merupakan ciri khas dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, kompetensi yang ingin diobservasi itu ketika nanti ada pertanyaan atau pernyataan itu apa, kapan, dan di mana, ini yang perlu diobservasi ya. Terus apa yang menjadi indikator ketercapaian terhadap pengembangan indikator atau kompetensi ini? Jadi indikator yang bisa menjadi acuan untuk keberhasilan saya itu adalah selain 3 pertanyaan yang tersebut saya ajukan, ketika proses coaching berlangsung itu saya bisa mendengar secara aktif. Dalam hal ini saya menyimak apa yang menjadi permasalahan yang kami bicarakan selama proses latihan coaching. Mungkin menjadi indikatornya ya. Baik sekali Pak Salver. Untuk kegiatan latihan coaching hari ini saya berharap prosesnya nanti lancar, indikator apa yang ingin dikembangkan bisa tercapai, terlaksana, terus indikator apa yang mau dicapai juga bisa ada dalam kegiatan latihan nanti. Semoga sukses untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Tori. Bagaimana? Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di Bapak, bahwa hari ini saya akan bertemu dengan Bapak mendiskusikan persoalan yang saya alami sekarang Bapak. Oh iya benar Ibu. Saya juga sebenarnya sedang menunggu kehadiran Ibu untuk berdiskusi dengan Ibu terkait kemarin yang sempat Ibu sampaikan ke saya. Sebenarnya ada apa sehingga
ibu meminta waktu saya secara khusus untuk berbicara terkait masalah yang sedang ibu alami. Baik Bapak, yang saya alami sekarang itu adalah tentang kehadiran seorang anak di kelas 9A atas nama Charles Bapak. Di sini dalam pembelajaran saya di kelas itu, dia baru mengikuti pelajaran saya sebanyak 7 kali. Padahal ini sudah di akhir bulan Bapak. Di awal bulan depan itu kita sudah adakan ujian akhir semester. Saya khawatirnya sangat mengganggu saat penilaian nanti. Berarti masalahnya di Charles ya, Charles dari kelas 9 tadi 9C 9A. 9A karena ada 2 nama Charles ya, yang seingat saya. Baik. Charles di kelas 9A, masalah barusan selama proses pembelajaran dengan ibu baru 7 kali ya, sementara bulan depan kita sudah mulai masuk proses penilaian akhir ujian sekolah, ujian semester. Terkait masalah ini, apakah ibu sudah pernah mencari solusi atau apakah ibu sudah mencari tahu bertemu dengan si Charles ini? Baik Bapak, saya sudah pernah dengan guru BPBK untuk bertemu dengan anak ini secara langsung. Itu saya baru 1 kali. Hal ini juga saya sudah sampaikan di wali kelas juga. Namun anak ini belum berubah, masih sama, ya masih tidak hadir. Ini untuk minggu kemarin 2 kali pertemuan itu juga dia tidak hadir. Selain itu, apakah ibu secara pribadi sudah melakukan proses pendekatan dengan si Charles ini atau belum? Ataukah hanya lewat perantara wali kelasnya si Charles dan juga lewat guru BPBK? Apakah ibu secara pribadi pernah melakukan pendekatan dengan dia atau belum? Sejauh ini Bapak, saya baru 1 kali bertemu dengan dia, dan saya menanyakan alasannya kenapa dia tidak mengikuti pelajaran saya. Dia sampaikan bahwa dia sakit. Namun teman-teman dalam kelas juga menyampaikan bahwa bukan hanya pelajaran saya yang dia tidak ikut, tapi juga pelajaran lain juga sama tidak ikut Bapak. Berarti tidak hanya mata pelajaran ibu saja ya yang tidak ikut. Berarti barusan kali ini yang ibu datang sampaikan, saya belum dapat informasi dari guru-guru yang lain ini. Terkait tentang Charles ini, sebagai guru mata pelajaran itu pasti ketika sebelum proses pembelajaran berlangsung itu pasti ada isi daftar hadir ya, daftar hadir. Selain permasalahan ini, agar tidak berlarut-larut, apa rencana ibu untuk menyelesaikan persoalannya ini? Baik Bapak, berarti saya harus lakukan home visit kepada anak ini. Ya ibu, benar sekali ibu. Kan tadi ibu sudah menyampaikan ibu sudah melakukan pendekatan Charles tapi lewat guru BPBK dan juga lewat wali kelas, tapi belum ada perkembangan yang terjadi. Nah, terkait tentang solusi yang mau ibu laksanakan, yaitu melakukan home visit, itu bagus sekali. Meskipun ibu bukan guru BPBK, tapi sebagai guru mata pelajaran melakukan pendekatan seperti itu, maka siswa itu akan merasa bahwa ibu memperhatikan dia. Maka dengan demikian Charles pasti akan menyampaikan alasan kenapa sehingga selama proses pembelajaran pada semester ini dia hanya mengikuti pembelajaran 7 kali saja. Rencana ibu untuk home visit ke Charles punya rumah ini kapan? Baik Bapak, saya berusaha untuk sore ini saya ke rumah nanti. Sore ini ya ibu. Kalau pada sore ini sebentar ibu ke sana ke rumahnya si Charles,
kalau langsung bertemu kan bersyukur ya, bisa melakukan pendekatan dan mencari tahu mengapa, sehingga dia mengikuti pembelajaran 7 kali saja. Tapi kalau ibu ke sana dan rumah kosong, artinya bahwa Charles dan orang tuanya tidak ada di rumah, itu bagaimana ibu? Ketika saya ke rumah sebentar sore Bapak, saya tidak bertemu dengan Charles dan orang tuanya. Saya akan meninggalkan pesan kepada tetangga yang ada bahwa besok saya akan kembali lagi ke Charles dan orang tuanya. Berarti kalau sebentar sore tidak ada, rencananya besok sorenya ibu ya. Baik ibu, luar biasa sekali niat baik ibu ini, seharusnya dimiliki oleh semua guru di sini, supaya dengan demikian permasalahan siswa kita punya di sini bisa kita cari tahu, juga kita bisa mencari solusi-solusi yang pas untuk anak-anak kita yang mengalami masalah. Nah, terkait rencana ibu ini, saya sangat mengharapkan bahwa kita semua bisa menggerakkan kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik untuk perkembangan anak didik kita. Baik, terima kasih Bapak sudah membantu saya untuk memahami tugas saya. Ternyata tugas saya bukan saja sebagai guru mata pelajaran dalam kelas, tetapi juga saya harus bisa belajar untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa jika tidak mengikuti pelajaran saya di kelas dengan melakukan konfirmasi. Baik ibu, memang kita sebagai guru juga secara tidak langsung kita juga sebagai orang tua anak. Jadi siapapun dia, kita harus berpikir bahwa dan harus tertanam dalam hati kita bahwa dia itu adalah anak kita, sehingga apapun strategi kita, apapun pendekatan kita yang harus kita lakukan, semuanya itu adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktu yang sudah. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi bersama dalam menyelesaikan persoalan anak Charles ini. Ya ibu, sama-sama. Namun sebelum ibu kembali ke kelas, mungkin saya mengingatkan kembali ibu, supaya rencana ibu tadi sangat jadi rencananya sebentar sore ya ibu ya, sebentar sore ke rumah Charles. Kalau tidak maka keesokan harinya lagi ya. Baiklah ibu, jadi sebagai guru kita harus mesti melakukan apa yang kita mampu untuk memahami karakteristik siswa kita, juga mencari tahu masalah-masalah mereka, baik masalah pribadi maupun masalah-masalah keluarga, sehingga dengan demikian kita bisa membantu memaksimalkan kegiatan pembelajaran mereka. Nah, kapan kita bisa bertemu lagi sehingga saya bisa mengetahui perkembangan yang ibu lakukan terhadap si Charles ini? Baik Bapak, pasti saya akan melaporkan perkembangan persoalan anak Charles ini kepada Bapak secepatnya setelah saya bertemu dengan anak Charles dan orang tuanya Bapak. Baik ibu, saya menunggu kedatangan ibu ya, kedatangan ibu di ruangan untuk mendengar cerita dari ibu terkait tentang perkembangan dari si Charles. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Mas Alfred, Ya, ibu. ternyata kegiatan latihan coachingnya tadi saya pantau sangat lancar dan sangat baik. Terima kasih ibu. Berarti galau-galaunya sudah lewat ya, karena Ya, sudah agak selesai sedikit melakukan kegiatan. Oke. Dari kegiatan coaching tadi bersama Ibu Turi, saya ingin menggali sedikit ketika melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah tercapai
Saya kan tadi kan pengembangannya kan ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ketika coaching tadi kira-kira sudah tercapai atau belum? Seperti itu. Baik Ibu, dari hasil coaching tadi, percakapan-percakapan kami tadi itu, saya ada menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi seperti apa, bagaimana, kapan, tapi sepertinya belum maksimal Ibu. Sepertinya belum maksimal karena kayak macam agak dari pribadi saya itu belum pas begitu. Tapi saya melihat ada perkembangan dalam sesi coaching tadi, itu ada kata apa, bagaimana, dan kapan dalam proses tadi. Oke, dalam proses tadi ternyata sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, misalnya tentang apa, kapan, dan bagaimana. Kalau saya sendiri yang sudah memantau alur diskusi atau latihan coaching tadi, sepertinya agak sedikit berbeda ini untuk penilaian. Tadi kan katanya macam kurang maksimal atau kurang ini, tapi kok kalau saya pantau macam sudah semakin meningkat dan kelihatan sudah semakin profesional ini. Kalau saya yang menilai, kalau seandainya diberi skala 1 sampai 4 ini, saya bisa memberi skala nilainya itu 4 untuk coaching tadi. Terima kasih Bu. Dari kegiatan ini sudah menemukan perkembangan dalam kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, setelah ini kira-kira ada rencana pengembangan diri tidak tentang mengenai kegiatan coaching ini? Ada rencana tidak? Ada Ibu, dari kegiatan latihan sesi latihan coaching ini kan ada beberapa kompetensi nih Bu. Ada itu. Saya untuk sesi latihan ini saya fokusnya itu adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi mungkin kedepannya itu adalah saya mulai mengembangkan kompetensi-kompetensi lain, seperti dalam proses coaching itu saya melakukan identifikasi masalah lebih dalam lagi. Selain itu juga membangun diskusi atau membangun percakapan coaching itu lebih nyaman, lebih bersahabat lagi. Mungkin itu adalah rencana yang akan saya kembangkan ke depan. Rencana pengembangan diri yang luar biasa, ternyata bukan hanya untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ternyata masih ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain. Dan saya yakin pengembangan kompetensi-kompetensi yang lain itu nanti akan berjalan dengan bagus dan akan memperoleh hasil yang menyenangkan. Semoga. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Ibu atas observasinya. Semoga bermanfaat. Pasti.